Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG tahun 2025. Perkenalkan, saya M. Amin dari MANU Tarbiyatul Subyan, Probolinggo, Jawa Timur. Mahasiswa PPG Akidah Akhlak dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di UIN Imam Bonjol Padang dengan NIM 2424010704 pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025 akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dengan materi akhlak tercela kelas 10. Semoga dengan adanya video ini menjadi bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan dulu ya. Perhatikan, Rizal, Ahmad Yani, Salfitri, Biji Ahmad Maulana, Ahmad Andika, Putri Jaya, Lutfi, Muhammad Hasan. Bagaimana paparnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ingat ya, materi sebelumnya adalah akhlak terpuji. Masih ingat nggak akhlak terpuji? Siap. Contohnya yang akhlak terpuji sebelumnya, bicara dengan sopan dan baik adalah salah satunya. Menginjak materi yang sekarang, pelajaran yang sekarang, kita belajar tentang akhlak tercela. Akhlak tercela itu ada beberapa hal. Dari salah satunya akhlak tercela itu adalah tamak. Tamak di situ berarti apa? Tamak berarti rakus. Ya. Rakus dalam dunia istilahnya, bukan rakus dalam iki. Rakus dalam dunia dikatakan itu rakus dalam harta. Banyak sekali dampak-dampaknya. Contohnya akhlak tercela banyak sekali. Misalnya kita kerja sama teman yang lebih tua itu tidak sopan, itu tergolong akhlak tercela. Apabila kita disuruh orang tuanya ada kata-kata aku juga tergolong akhlak tercela. Akibat akhlak tercela di sini akan merusakkan diri sampean sendiri. Jalan, kalau jalan kaki, kalau ada orang itu harus kita berpamitan, nggak boleh lari. Pulang sekolah jalannya lari itu tergolong akhlak tercela. Tidak senang melihat orang lain itu bahagia, dan juga tidak senang melihat temannya misalnya dapat nilai 100 dan tidak senang. Itu termasuk tergolong akhlak tercela. Selalu merasa tidak puas, itu tergolong akhlak tercela, baik dalam makanan, dalam tingkah laku. Tuh. Sekarang coba perhatikan sampean atau pikir, sebutkan contoh akhlak yang tercela. Ya, silakan kelompok 1. Adanya perasaan yang tidak
melawan orang tua. Kalau menurut kelompok 3, Mengatakan kata yang kasar. mengatakan kata-kata yang kasar. Kita contoh-contohnya, salah satu contoh-contoh akhlak yang tercela. Salah satunya contohnya sifat tercela adalah hasad. Hasad itu diartikan dengan dengki, tidak senang terhadap orang lain itu dengki. Melihat orang hidup senang itu iri, itu juga dengki, ya. Sebab timbulnya hasad, dengki, bersifat hasad atau dengki dapat menimbulkan beberapa, antara lain tidak menyukuri nikmat Allah. Yang kedua, adanya perasaan tidak senang kepada orang lain. Misalnya orang lain bahagia, tidak senang, itu namanya hasad, ya. Ada temannya misalnya dapat nilai 100, sampai iri, tidak senang, itu juga hasad, dengki. Dan yang ketiga itu adanya perasaan tinggi hati. Oh, kalau saya harus, itu tidak boleh, ya, terhadap temannya. Entah saya itu pintar, itu juga tinggi hati, ya. Yang keempat, senang kepada ketundukan atau perangkatnya terhadap jatuhnya orang lain, juga asal ada temannya jatuh misalnya, bukan menolongnya, karena bahagia, diketawakan, itu tidak boleh, itu tergolong dari sifat tercela. Kikir atau pelit, ini, ya, itu juga asal dengki, sifat tercela. Dari manusia itu tidak boleh kikir, tidak boleh pelit. Misalnya temennya butuh sesuatu punya sampean, mau pinjam pulpen misalnya, sampean punya pulpen 2, dan dikasih, itu juga pelit namanya. Melakukan kebiasaan yang malas. Kalau ini berarti atau malas bekerja, ya. Kalau dewasa nantinya makanya ada yang malas bekerja. Di sekolah malas mau belajar, malah ngantuk, itu juga tergolong dari sifat-sifat yang tercela. Makanya ingat, kalau sampean di kelas, kalau ada temennya tidur, itu tandanya sifat yang tercela. Hanya ada gurunya misalnya, gurunya duduk, sampean bicara sendiri dengan temennya, itu juga tergolong dari sifat-sifat yang tercela. Yang B di sini perilaku dendam, itu tidak boleh dendaman. Biasanya yang cowok-cowok sering dendam, misalnya kayak itu. Kalau tidak berani di sekolah, saya tunggu di jalan raya nanti, itu tidak boleh. Sifat dendam kayak itu tidak boleh. Pengertian dendam di sini adalah dari bahasa berpasangan dengan bermusuhan. Gara-gara sama pilih dengan temannya bermusuhan, dendaman. Jangan sampai gara-gara kayak itu. Kita lanjutkan dengan video, simak bersama-sama dengan kata akhlak tercela. Kita perhatikan bersama-sama apa yang terkandung dalam video ini. Sambil amati dengan serius.
miskin. Kok barang kita hilang semua, Pak? Apa? Ini apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Bapak beli nasi, makan dulu. Astagfirullahaladzim. Berangkat, Nak.
makna dari video tersebut itu. Perkenalan apa yang kita ketahui di video itu? Silakan diskusikan dengan temannya sekarang. Oke, saya mulai dari kelompok 3. Kalau menurut kelompok 3, apa yang terkandung dari video itu? Dan berbakti kepada orang tua. Lanjut ke kelompok 2. Menurut kelompok 2, apa terkandung dalam video tadi? Yang menghargai pemberian dari orang tua. Oke, selanjutnya menurut kelompok 1, apa yang terkandung dalam video barusan? Tidak bersabar dengan hadiah yang kita miliki dan berikan kepada kedua orang tua. Oke, terima kasih. Sebelum pulang, kalian tolong sebutkan akhlak dan akhlak yang terkandung dalam video barusan. Satu kelompok, satu orang yang mengumpulkan. Silakan selesaikan. Oke, kelompok 1 itu selesai. Kalau selesai, kamu dikumpulkan. Sudah, Pak? Ya, kumpulkan. Kelompok 2 gimana? Sudah. Sudah, kumpulkan. Kelompok 1 silakan ambil bukunya. Kelompok 2 bukunya, dan kelompok 3 bukunya. Oke, terima kasih. Saya lihat hasil kalian semuanya, yang terutama dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Berarti karena itu sudah paham tentang akhlak tercela. Dan juga ada tugas dari saya, jangan lupa kerjakan di rumahnya tentang akhlak tercela di lingkungan kalian masing-masing. Halamannya 77. Ya. Coba di sini sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Silakan pimpin doanya. Hayya nabi muda salam